Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Rasengan yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Muhammad Abdul Firgianto, Bintang Jawara Cakra Negara Lausepa, dan juga Khaldian Benanda Putra. Di sini kami akan mempresentasikan kajian literatur kami yang berjudul Implementasi Smart Tourism di Indonesia. Pendahuluan, kita mulai dari latar belakang. Yang pertama adalah pertumbuhan pariwisata di Indonesia. Pariwisata di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Semakin banyak wisatawan domestik dan internasional yang tertarik untuk mengeksplorasi keindahan alam dan budaya Indonesia. Destinasi wisata di Indonesia semakin dikenal dan diminati oleh banyak wisatawan. Yang kedua, ada kontribusi pariwisata pada ekonomi. Pariwisata telah menjadi salah satu sektor kunci dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan adanya destinasi unggulan seperti Bali, Yogyakarta, dan daerah lainnya, pariwisata memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan devisa. Yang ketiga, ada tantangan teknologi dan infrastruktur. Meskipun pariwisata tumbuh pesat, sektor ini menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah perkembangan teknologi yang cepat dan kebutuhan untuk mengadaptasi infrastruktur digital yang masih kurang memadai di banyak destinasi wisata. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di kancah global. Kita lanjut ke permasalahannya. Yang pertama, ada kesenjangan dalam layanan wisata. Saat ini, banyak destinasi wisata di Indonesia tertinggal dalam penerapan teknologi. Kekurangan infrastruktur digital mengakibatkan kesenjangan dalam layanan yang diterima oleh wisatawan, sehingga menurunkan kualitas pengalaman mereka. Yang kedua, ada penurunan daya saing. Ketergantungan pada metode konvensional dalam pengelolaan pariwisata seringkali tidak mampu memenuhi kebutuhan wisata modern. Ini menyebabkan destinasi wisata Indonesia kalah bersaing dengan destinasi wisata internasional yang lebih maju dalam penerapan teknologi. Solusi yang pertama adalah implementasi smart tourism. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami mengusulkan implementasi konsep smart tourism. Smart tourism memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mengintegrasikan berbagai layanan dan fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan dengan lebih baik. Peningkatan kualitas pengalaman wisatawan. Dengan penerapan smart tourism, destinasi wisata dapat menyediakan akses informasi yang mudah, layanan reservasi digital, pemandu wisata virtual, dan berbagai fasilitas lainnya. Hal ini akan meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan dan membuat mereka lebih puas dan nyaman selama berliburan. Metode. Kami menggunakan metode sistematik literatur review. Metode ini dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi semua penelitian yang relevan dengan pertanyaan kami. Metode ini dipilih karena keobjektifan dan kemampuannya untuk meminimalkan bias dalam pemilihan dan penilaian studi. Untuk tahapannya, yang pertama kita menentukan pertanyaan penelitian yang kami akan fokus dalam kajian literatur ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah: pertama, apakah terdapat pengaruh smart tourism dalam pengalaman wisatawan di Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat dampak ekonomi dari implementasi smart tourism dalam sektor pariwisata di Indonesia? Yang ketiga, apakah terdapat tantangan yang dihadapi dalam penerapan smart tourism di Indonesia? Dan yang keempat, apakah terdapat evaluasi dampak jangka panjang dari implementasi smart tourism di dalam sektor pariwisata di Indonesia? Kami merancang protokol tinjauan. Protokol tinjauan yang mencakup beberapa aspek penting untuk memastikan kajian literatur dilakukan secara sistematis dan transparan. Protokol ini mencakup: pertama, tujuan penelitian, untuk menyediakan gambaran komprehensif tentang pengaruh implementasi, dampak ekonomi, tantangan, dan evaluasi jangka panjang dari smart tourism di Indonesia. Yang kedua, ada kriteria inklusi dan eksklusi. Di sini kita akan menentukan jenis studi yang akan disertakan seperti artikel jurnal, konferensi, dan laporan industri, serta kriteria untuk mengecualikan studi yang tidak relevan. Yang ketiga, sumber data. Di sini kita mengidentifikasi basis data dan sumber literatur yang relevan. Yang keempat, strategi pencarian. Di sini kita menetapkan kata kunci dan kombinasi kata kunci yang akan digunakan dalam pencarian literatur dan seleksi studi.
Pencarian literatur dilakukan di berbagai basis data yang relevan dengan menggunakan kata kunci yang telah ditentukan. Setiap hasil pencarian direkam dan disimpan untuk proses seleksi lebih lanjut. Proses seleksi studi dilakukan dalam 2 tahap. Pertama, screening awal. Evaluasi judul dan abstrak untuk memastikan relevansi dengan pertanyaan penelitian. Yang kedua, seleksi mendalam dengan membaca teks lengkap artikel yang terpilih dan untuk memastikan kelayakan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Data diekstraksi dari setiap studi yang terpilih menggunakan lembar kerja yang telah disiapkan. Informasi yang dicatat meliputi informasi dasar, judul, penulis, tahun, jurnal, dan lain-lain. Yang kedua ada metodologi penelitian seperti desain penelitian, metode pengumpulan data, analisis data. Yang ketiga ada temuan utama, hasil penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Yang keempat ada kesimpulan dan implikasi. Kesimpulan yang ditarik oleh penulis studi dan implikasinya bagi smart tourism di Indonesia. Data yang diekstraksi kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tema, tren, dan pola yang muncul dalam literatur. Sintesis dilakukan menggunakan metode sintesis naratif untuk menggabungkan temuan dari berbagai studi. Temuan dari kajian literatur yang disusun dalam laporan yang terstruktur mencakup pertama ada pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Laporan akhir kemudian direvisi berdasarkan umpan balik dari rekan atau mentor untuk memastikan validitas dan reliabilitas. Validasi dilakukan dengan mengulang beberapa langkah seperti seleksi studi dan ekstraksi data untuk memastikan konsistensi. Baik, di sini saya akan membahas bagaimana smart tourism dapat mempengaruhi pengalaman wisatawan di Indonesia. Di sini yang pertama terdapat kualitas dan kredibilitas informasi. Penelitian oleh Rahmawati ELAL tahun 2023 menyebutkan bahwa kualitas dan kredibilitas informasi sangat berpengaruh dalam pengalaman wisatawan di Indonesia. Informasi yang akurat dan berlimpah membantu wisatawan dalam merencanakan perjalanan yang lebih baik dan mengurangi resiko ketidakpastian. Yang kedua, kemudahan akses informasi. Kemudahan akses informasi perjalanan secara online memungkinkan wisatawan mengatur perjalanan mereka kapan saja dan di mana saja. Umpan balik waktu nyata dan komunikasi aktif mempercepat wisatawan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Yang ketiga, di sini terdapat personalisasi pengalaman. Teknologi ini mampu menyediakan informasi yang spesifik sesuai kebutuhan individu, meningkatkan kepuasan wisatawan karena mereka merasa pengalaman mereka lebih disesuaikan. Yang terakhir, contoh implementasi di Yogyakarta. Pengaruh smart tourism sangat terasa di Yogyakarta, kota pariwisata dan budaya yang telah mengimplementasikan teknologi ini di berbagai tempat. Contohnya, Smart Accessibility di Taman Pintar Yogyakarta, mencakup transportasi umum, sistem geolokasi, aksesibilitas penyandang cacat, keamanan publik, internet, situs web, media sosial, promosi, tag and visi, kode QR, sistem rekomendasi, dan manajemen aksesibilitas. Selanjutnya, di sini saya akan membahas dampak ekonomi dari implementasi smart tourism di sektor pariwisata Indonesia. Yang pertama, dampak ekonomi dari implementasi smart tourism. Teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi biaya tenaga kerja, mendukung pengembangan infrastruktur dan pembukaan bisnis baru di sektor pariwisata. Berdasarkan penelitian oleh Patera dan Suwardana tahun 2015, industri pariwisata menjadi salah satu sektor strategis yang memberikan manfaat signifikan bagi perekonomian nasional melalui perolehan devisa negara. Pengembangan smart tourism di kota-kota seperti Surakarta menarik manfaat investor untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur dan pembukaan bisnis baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi regional.
Namun persiapan penerapan smart tourism di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Yang pertama, tantangan infrastruktur teknologi yang belum merata. Salah satu kendala utama adalah infrastruktur yang belum merata di seluruh wilayah, terutama di wilayah terpencil. Yang kedua, kesiapan sumber daya manusia (SDM). Kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi ini masih perlu ditingkatkan. Banyak pekerja di sektor pariwisata yang belum memiliki keterampilan digital yang memadai, sehingga perlu pelatihan dan pendidikan kelanjutan menjadi sangat penting. Ketiga, keamanan data dan privasi. Selain itu, keamanan data dan privasi juga menjadi tantangan mengingat peningkatan penggunaan teknologi digital meningkatkan risiko kebocoran data. Keempat, kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, kebijakan pemerintah yang mendukung serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat dibutuhkan. Yang terakhir, kelima, penelitian lanjutan. Penelitian lanjutan diperlukan untuk memantau perkembangan smart tourism dan memastikan bahwa implementasi ini terus memberikan manfaat optimal bagi ekonomi, sosial, dan lingkungan sekitarnya. Pada bagian evaluasi jangka panjang pada implementasi smart tourism, Indonesia menunjukkan hasil menjanjikan. Smart tourism mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mempromosikan pariwisata bertanggung jawab dan mengurangi dampak over-tourism melalui manajemen yang lebih baik. Program ini juga harus adaptif terhadap perubahan teknologi dan tren wisata global. Secara keseluruhan, smart tourism berdampak positif pada pengalaman wisatawan dan ekonomi pariwisata. Namun, untuk mencapai potensi maksimal, tantangan seperti penguatan infrastruktur teknologi, terutama di daerah tertinggal, perlu diatasi. Regulasi keamanan data dan privasi harus ditegakkan dengan ketat, serta program pelatihan keterampilan digital untuk pekerja pariwisata perlu dijalankan konsisten. Evaluasi berlanjutan memastikan bahwa smart tourism memberikan manfaat jangka panjang dan berkontribusi pada pembangunan pariwisata berkelanjutan. Selanjutnya, pada bagian kesimpulan dari jurnal ini yaitu implementasi smart tourism di Indonesia berdampak signifikan pada pariwisata. Dari segi pengalaman wisata, smart tourism meningkatkan kualitas informasi, memudahkan perencanaan perjalanan, dan menyediakan layanan yang dipersonalisasi sehingga meningkatkan kepuasan wisatawan. Secara ekonomi, smart tourism meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya tenaga kerja, mendorong pembangunan infrastruktur, dan membuka bisnis baru, memperkuat ekonomi regional dan nasional. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk infrastruktur teknologi yang belum merata, kesiapan sumber daya manusia, serta isu keamanan data dan privasi. Evaluasi jangka panjang menunjukkan bahwa smart tourism berpotensi mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mempromosikan pariwisata bertanggung jawab dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan tren wisata global. Maka, penelitian ini harus selanjutnya disarankan untuk fokus pada aspek regulasi dan lingkungan guna memahami dampaknya lebih luas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.